Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikaryo dengan NIM 18010014. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan dari tugas 1 dan tugas 2. Di sini ada fluida pemboran. Mencangkup di dalamnya ada definisi, tipe-tipe fluida pemboran, fungsi fluida pemboran, dan faktor utama pengaruh pada performa fluida pemboran. Yang pertama, definisi. Lumpur pemboran adalah suatu fluida yang digunakan saat berjalannya pemboran guna untuk kelancaran pemboran. Tipe-tipe fluida. Drilling fluid. Yang pertama ada liquid. Di dalam liquid itu mencakup dua jenis, yaitu water based mud dan oil based mud. Yang pertama, di dalam water based mud itu terdapat 3 jenis lumpur. Yang pertama ada freshwater mud. Freshwater mud adalah pemboran yang dibuat menggunakan air tawar dan bentonite. Biasanya digunakan untuk pemboran eksplorasi atau pembuatan sumur baru. Yang kedua ada saltwater mud. Adalah lumpur pemboran yang dibuat menggunakan air garam, di mana 30% freshwater dan 70% saltwater dan atau fulgid. Yang terakhir ada inhibited mud. Untuk inhibited mud itu adalah lumpur yang biasa digunakan jika sudah menembus zona intermediate. Yang kedua ada oil based mud. Di dalam oil based mud itu terdapat 3 jenis juga. Yang pertama adalah oil mud, full oil mud. Full mud biasanya mengandung 3-5% air yang termasuk dalam minyak sebagai fasa kontinu. Yang kedua ada impact emulsion. Impact emulsion mud dapat mengandung sampai 80% air yang teremulsi dalam minyak. Yang terakhir ada pseudo mud. Adalah water in oil emulsion. Dan di sini ada gas liquid mixture yang berisi foam. Yang terakhir ada gas yang hanya berisikan udara. Di sini terdapat fungsi lumpur pemboran. Yang pertama adalah mengangkat serbuk bor atau cutting. Yang kedua, menjaga dinding bor lubang bor. Yang ketiga adalah mencegah dan menghambat laju korosi. Dan yang terakhir ini faktor utama pengaruh pada performa fluida pemboran. Yang pertama itu adalah density. Density lumpur pemboran berguna untuk mengontrol tekanan hidrostatis pada lumpur. Jika densitas terlalu ringan, maka akan menyebabkan kick. Jika densitas terlalu berat, maka akan menyebabkan loss. Yang kedua ada viskositas. Viskositas lumpur pemboran berguna untuk laju alir lumpur pada saat dipompakan. Jika viskositas lumpur pemboran terlalu ringan, maka kurang maksimal dalam pengangkatan cutting. Yang terakhir ada pH lumpur. pH lumpur pemboran berguna untuk menghindari korosivitas pada drill string, dan pH yang umum digunakan adalah 9,5 sampai 11 atau basa. Pertahankan stabilitas lubang bor. Tekanan hidrostatik lumpur pemboran bertindak mengurung lubang bor seperti itu. Yang kedua ada mengontrol tekanan formasi. Mengontrol tekanan formasi dengan teknik hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tenaga desak dengan kolom fluida dikalikan dengan berat fluida dan kedalaman. Yang terakhir ada mengangkat cutting. Mengangkat cutting adalah fungsi utama dari lumpur. Di sini juga ada fungsi kecil lumpur pemboran. Terdapat 5 fungsi kecil lumpur pemboran. Yang pertama ada menahan sebagian berat pipa, yaitu gaya apung fluida pemboran atau buoyancy. Akan menahan sebagian berat dari casing atau pipa bor. Yang kedua ada
mendinginkan dan melumasi bit, dan drilling assembly. Panas dan friksi dapat timbul pada bit dan area antara drill string dan lubang bor ketika operasi pemboran berlangsung. Jadi, konduksi formasi 13 umumnya kecil sehingga sukar menghilangkan panas ini. Tapi dengan aliran lumpur telah cukup untuk mendinginkan sistem. Yang ketiga ada menyalurkan tenaga hidrolik ke bit. Hidrolik atau HHV terjadi pada bit sebagai akibat dari aliran fluid pemboran dan pressure drop melalui bit nozzle. Yang keempat ada sebagai medium Wehrlein logging atau media Wehrlein logging. Fluid pemboran berbahan dasar udara, air atau minyak mempunyai sifat karakteristik yang berbeda yang akan mempengaruhi dari pemilihan logging yang sesuai. Fluid pemboran harus dievaluasi untuk keperluan pemilihan program logging yang sesuai. Yang terakhir itu memungkinkan dilakukan evaluasi, formasi, dan pengumpulan data geologi. Pengumpulan dan interpretasi data geologi dari hasil pemboran, coring, dan electric log digunakan untuk menentukan nilai ekonomis dari sumur yang sedang dibor. Dan yang terakhir itu ada fungsi tambahan lumpur pemboran. Di sini saya memiliki 8 fungsi tambahan lumpur pemboran. Yang pertama itu ada meminimalisasi kerusakan lubang bor. Kerusakan formasi produktif dapat terjadi akibat lumpur yang buruk. Kerusakan yang terjadi migrasi butiran halus, invasi padatan, dan perubahan mutability. Yang kedua ada mengontrol korosi. Dapat merupakan kegagalan drill string dengan cara menghilangkan atau menetralkan kontaminasi zat korosif. Produk pengontrol korosi khusus perlu ditambahkan pada lumpur agar bisa mengontrol korosi. Yang ketiga ada meminimalkan loss circulation. Kehilangan lumpur melalui rekahan dapat menimbulkan biaya mahal dan adanya risiko terjadi blowout, stack pipe, dan kerusakan formasi. Yang keempat, Untuk yang kelima, ada meminimalkan kemungkinan pressure loss. Penggunaan peralatan permukaan dapat dikurangi dengan mendesain lumpur minim loss yang meningkatkan efisiensi dan tenaga hidrolik. Dan yang keempat yaitu ROP atau meningkatkan laju penembusan. Penggunaan lumpur yang sesuai dapat meningkatkan laju penembusan dan mengurangi waktu pemboran serta mengurangi problem selama operasi pemboran. Peningkatan laju pemboran juga dapat mengurangi biaya. Yang ketujuh itu ada meminimalkan pengaruh pada lingkungan. Lumpur yang sesuai dapat mempengaruhi pengaruh buruk pada lingkungan sebagai akibat dari penggunaan lumpur bor. Pencemaran pada kasus seperti tumpahan, reklamasi, dan biaya pembuangan dapat ditekan menjadi kontrol lumpur yang baik. Yang terakhir itu adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan. Fluida pemboran perlu diperancang dalam hal keamanan akibat tekanan formasi dan akibat dari adanya H2S. Mungkin sekian untuk perbaikan tugas 1 dan tugas 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.